Halo, selamat pagi, Pak Fatur. Apa kabar, Pak Fatur? Lama tidak bersua kita ya. Betul Pak Kiki, selamat pagi Pak. Ya, Sehat-sehat Pak? ya, syukurlah doa Bapak. Terima kasih, sehat. Bapak, sepertinya Bapak lebih dari sehat ini kalau saya lihat ini ya. Makin lama makin Betul, ini makmur nih kayaknya nih ya. Rahasianya apa betul. ini Pak? Kok bisa kayak gitu Pak? Subur dan makmur tentunya Pak. Jadi Oh, dalam pandemi ini jangan terlalu dipikirkan. Makan seperti biasa, meskipun pendapatan berkurang, tapi tetap makan harus banyak Pak. wah, keren ini. Aduh. Sip, 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 sip. Wah, senyumnya Pak Fatur ini. Itu kalau misalnya ada eh, guru-guru yang single itu melihat Pak Fatur tuh pasti akan ini nih ya. Wah, aduh Pak Menarik. Fatur ini menarik banget ini ya. Sudah apa namanya pinter gitu ya. Menarik, waduh, keren deh. Oke, sip, sip, sip. Pak Fatur. Nah, ini karena kita kan apa namanya nggak bisa ketemuan ini Pak, tatap muka ini fisik ya. Ya, syukurlah bisa dijembatani lewat cara Zoom ini ya. Oke, Dipermudah Pak sekarang. ya benar 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 ya. Saya apa mau uh, belajar banyak sih dari rekan-rekan guru yang lain. Jadi saya pengen tahu apa yang bisa saya pelajari yang nanti mungkin bisa dibagikan untuk guru-guru yang lain gitu yang mungkin tidak bisa ketemu. Jadi biar inilah saling memperkaya ya karena kan kondisi pandemi seperti ini siapa yang siap-siap sebelumnya kan nggak tahu nggak disangka-sangka ya. Saya juga Oke. bakal belajar banyak dengan Pak. Ya ya ya. Nah Pak itu apa kalau kita sebelum ini ya uh, kalau menurut Bapak gimana sih pembelajaran di uh, pandemi daring ini gimana sih menurut Bapak? Lebih menyenangkan atau lebih susah sebenarnya Pak? Kalau menurut saya sih lebih susah sih Pak. Oh malah lebih susah Tantangannya ya? Gimana Pak lebih tantangannya susahnya lebih Pak? besar, tantangannya lebih besar Hmm. tentunya. Karena kalau misalkan di pedesaan seperti saya ini Pak, banyak siswa yang akses internetnya agak lambat atau Oh, mungkin dari kan? akses untuk belajarnya terhambat seperti itu. Hmm. Kalau misalkan luring atau tatap muka itu kan lebih enak gitu pembelajar tuh bisa tatap muka secara langsung dengan siswa, bisa mengetahui perkembangan secara langsung. Nah, Hmm. kalau misalkan daring ini agak terhambat dan kurang mengetahui kemampuan siswa sejauh mana siswa belajar gitu. Oh iya ya, kita sekarang tidak bisa melihat secara langsung begitu ya. Ya ada Betul. keterbatasan ya. Iya iya iya. Nah kalau Bapak pembelajarannya lewat media apa Pak? Platformnya apa? Zoom Nah, atau untuk Google saya Drive? pembelajarannya lewat WhatsApp gitu, Pak. Kadang Oh, bisa WhatsApp ya? lewat betul. Waduh, ini menarik banget ini Pak Fatur. Wah, ini tantangannya nggak main-main ini WhatsApp ini. Wah, saya jadi pengen pengen banget lebih tahu ini Pak. Jadi gimana Pak? Kok bisa itu? Eh, gimana cara Bapak itu membuat anak-anak bisa konsentrasi, apa bisa mencermati pembelajaran di WhatsApp itu gimana? Coba Pak Fatur cerita Pak. Ini banyak yang ini pasti yang pengen tahu ini Pak. Ya. Jadi gini Pak, karena keterpaksaan gitu pemerintah, karena ini jalan satu-satunya mungkin bisa disebut juga dikarenakan siswa yang tadi saya bilang akses internet, eh, mempunyai handphone, ada yang punya handphone, ada yang tidak, yang harus berdua, satu handphone untuk berdua dan yang lainnya. Jadi sehingga harus memakai WhatsApp. Nah, Iya, iya. cara pembelajarannya WhatsApp juga dimaksimalkan gitu. Jadi tidak tidak dibatas-batasi gitu.
Jadi untuk pembelajaran awal itu ada WhatsApp group. Jadi saya mengirimkan video untuk materi pembelajaran. Jadi saya sebelum hari H pembelajaran membuat video dulu sehari sebelumnya. Buat video terkait pembelajaran, bagaimana materi ini dijelaskan di video tersebut, nanti saya kirimkan di WhatsApp group. Oh, jadi Bapak merekam video sendiri begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi Wah, ada kreatif ya. jadi tergantung materinya Pak. Jadi ada yang saya rekam sendiri, ada saya bisa PowerPoint dibikin video, terus ada yang video terus saya ngomong dan yang lainnya. Oh, wah, bagus ya effortnya ya. Nah itu videonya berapa lama sih Pak kalau dikirim itu? Itu nanti kan video itu kan ke apa megabyte-nya kan besar itu nanti kuotanya banyak itu. Berapa lama Pak itu durasinya Pak? Itu 10 sampai 15 menit Pak, nggak banyak sih. Tapi Oh, cukup ya. itu biasanya dikirimkan dalam 2 video karena kan WhatsApp itu dibatasi. Jadi misalkan satu video pertama 5 menit, satu video kedua 5 menit, jadi 10 menit. Wah, kreatif ya. Jadi nggak, walaupun ada keterbatasan, ada siasat-siasatnya. Waduh, bagus banget Pak. Nah, terus itu ya. Jadi persiapannya berapa lama itu menyiapkan video gitu Pak? Itu sekitar, jadi saya mencari dulu materi yang akan disampaikan, sekitar 10 sampai 15 menit, terus saya membuat video sekitar 10 sampai 15 menit, dan mungkin diedit sedikit mungkin Pak. Oke, wow bagus ya. Iya ya. Terus di video itu bagaimana Pak? Apa yang Bapak tunjukkan sewaktu ke murid-murid? Apakah ada say hello atau tiba langsung ke tugas-tugas aja atau apa itu Pak yang di video itu? Isinya tuh apa saja? Di video itu sama seperti pembelajaran yang di RPP Pak, jadi kan ada RPP-nya, jadi seperti pembukaan biasa, jadi salam-salam, menyapa dan yang lainnya. Terus menjelaskan materi yang dulu, dijelaskan sedikit saja gitu, supaya mengingat saja. Terus baru ke materi yang akan disampaikan. Dan sesudahnya untuk video terakhir itu biasanya dikasih tugas apa yang perlu dikerjakan dan apa yang perlu dipelajari seperti itu. Wow, bagus ya. Jadi sistematis ya. Jadi orang-orang bisa tahu gitu. Ya, 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 ya. Video. Pak, ngomong-ngomong, Bapak belajar editing video di mana, Pak? Otodidak. Wah, ini ya. Jadi kreativitasnya makin naik ya. Waduh, hebat banget. Cuma nyambungin video aja sih Pak itu. Wah, Bapak benda banget ya. Anak SMP juga bisa Pak. Ini ya, waduh, bagus. Ya, Pak, tadi kan Bapak nyinggung RPP itu. Saya pengen tahu dong Pak, kayak apa ya RPP yang disesuaikan dengan kondisi daring ini. Boleh dikirim Pak? Boleh Pak, saya kirim Pak. Ya, baik-baik. Ya. Oke, saya sudah terima Pak. Terima kasih banyak Pak. Coba Pak, saya pengen diskusi Pak ya. Ini SPP-nya, SPP-nya bagus banget ya Pak ya. Berwarna-warni. Wah, ini yang lihat senang nih kalau begini. Bahasa pembelajaran. Oh, ini 2 jam mata pelajaran Pak ya ini ya. Tentang materi pokoknya kedudukan dan fungsi Al-Quran. Untuk Betul. Kelas 7 ya, kelas 7 ganjil. Oke. Ya, kelas 7 ganjil. Kelas 1 SMP. Ya, kelas 1 SMP ya. Oke. Ya. Ya, ini materi ini melalui kegiatan pembelajaran ini peserta diharapkan dapat mendefinisikan pengertian Al-Quran dan dapat menjelaskan pengertian hadits serta menyajikan kesimpulan melalui sikap disiplin dan membiasakan berdoa, membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta memiliki 4 keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif
serta implementasi dari pemakaian tentang kedudukan pusat Al-Quran. Wow, Pak, tujuan pembelajarannya padat dan bagus sekali. Wah, hebat ini. Nah, Menjadi tantangan tersendiri buat saya, Pak. oh gitu ya, wah keren ini. Nah, saya mau tanya nih Pak, dengan 2 mata pelajaran, ini cukup ya Pak ya, dengan untuk memenuhi tujuan pembelajaran ini? Eh, itu kurang cukup sih, Pak. Jadi ini Oh, tuh satu KPP ini biasanya disajikan dalam 2 atau 3 pertemuan gitu. Jadi tidak satu pertemuan membahas ini, karena kalau misalkan satu pertemuan ini terlalu berat gitu. Jadi bisa dibahas 2 atau 3 pertemuan gitu. oh benar begitu ya. Jadi ini ya 2 3 pertemuan ya. Terlalu berat wah ya, nanti mereka jadi nggak senang ya Pak ya. Betul. Oke. Ini ada, masih pakai media pembelajaran juga ya? Betul. Wah, oh itu yang di eh, ada juga PowerPoint-nya, buku siswa, Al-Quran, hadits, ya ada akses internet, iya iya iya. Pak boleh nggak ditunjukkan Pak contoh-contohnya Pak? Saya jadi pengen lebih tahu itu Pak, apa itu yang di media pembelajaran yang Bapak siapkan itu Pak? Boleh, Pak. Ya, silakan share screen ya Pak ya. Boleh, boleh. Nah, mungkin yang pertama itu ada PowerPoint. Nah, ini untuk tambahan saja sih, Pak. Karena kan sudah membuat video. Nah, ini tambahan PowerPoint-nya. Jadi membahas terkait apa yang diajarkan untuk materi ini. Nah, ini ada keutamaan membaca Al-Quran. Karena tadi kan kedudukan Al-Quran dan hadis gitu, Pak. Nah, ini saya tampilkan yang Al-Quran. Jadi ada keutamaan membaca Al-Quran. Menurut Oh, hadis, menurut Al-Quran itu ada. Terus yang satu lagi mungkin Pak, yang buku siswa. Jadi di sekolah kami atau di sekolah ini ada buku siswa atau buku untuk belajar gitu Pak. oh iya iya iya. Jadi guru mempunyai dan siswa juga difasilitasi. Jadi bukan mempunyai Pak ya. Jadi sekolah memfasilitasi murid supaya bisa mempelajari materi-materi Al-Quran dan hadis ini. Ini salah satu mungkin fungsi Al-Quran dan Al-Quran dalam Islam gitu Pak. Oh gitu ya, bagus sekali ya dia. Oh, for the Ya. photo, the gambar, PowerPoint, wah bagus sih, menarik nih. Nah, oke oke. Terima kasih Pak. Coba kembali lagi ke RPP-nya boleh Pak, sama ini. Oh, Oh sebentar, tadi saya yang ini kasih. Nah ini. Durasinya sekali meeting berapa menit ya Pak ya? 60 menit Pak. jadi setiap pertemuan kan ada 2 jam pelajaran. Jadi 1 jam pelajarannya itu 40 menit Pak. Jadi kalau misalkan 2 jam pelajaran tiap pertemuan itu sekitar 80 menit. Iya iya, oke oke oke. 10 menit itu pembukaan atau pendahuluan, 60 menit itu materi yang disampaikan, dan untuk 10 menit terakhir itu kesimpulan atau penilaian dan doa seperti itu. Oh bagus sekali Pak, ini padat, ini sudah terstruktur seperti ini, bagus sekali Pak. Nah, ini bagus. Jawab dengan materi, situasi sosial. Oh ada ini juga penilaian diri, ada tes tulis soal esai ya, ada juga ya, pengetahuan keterampilan. Oh bagus sekali. Jadi semacam menulis apa yang saya jelaskan gitu Pak. Jadi Oke, saya jelaskan nanti pemahaman siswa seperti apa nanti dituliskan gitu. iya iya iya. Nah, kalau misalkan ke bawahnya lagi nih untuk pertemuan selanjutnya sampai ke semester, Oh iya iya, jadi ini ini ya, sampai semester. wah bagus sekali ya, jadi sudah terencana dengan baik ini. Wah selamat ini Pak, Ya, bisa merencanakan pembelajaran sampai berapa bulan ini Pak? 6 bulan?
Ini satu semester sih. Betul, Pak. 6 Oh, bulan. 6 bulan satu semester ya durasinya ya. Ya, 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 ya. Nah, ini saya lihat ini Pak Fatur ini persiapannya matang sekali Pak, seperti ini Pak. Nah, eh, kalau kemudian saya mau tanya tuh Pak, kalau tes gimana Pak ya? Ngerjakannya bagaimana? Oh iya, Pak. Jadi untuk tes itu atau misalkan di sana ada tanya jawab ataupun yang lainnya gitu kan, Pak. Nah, nanti kan sesudah membuat video dikirimkan dan di akhirnya diberikan tugas kepada siswa. Nah, nanti sesudah itu ada mungkin pertanyaan atau misalkan tanggapan dari siswa yang ingin ditanyakan yang kurang jelas. Nah, nanti ada sesi tanya jawab atau yang lainnya gitu seperti itu. Nah, nanti ada kan kalau misalkan di WhatsApp itu ada 8 maksimal 8 orang gitu ya, Pak. Nah, nanti kelompok pertama di telepon gitu 8 orang. Nah, nanti dijelaskan atau mungkin ada tanggapan, pertanyaan dan jawaban di sana. Terus sudah sesi pertama 8 orang, terus sesi selanjutnya sampai murid semuanya kebagian seperti itu, Pak. Wow, bagus sekali. Jadi apa memastikan semua juga mendapat bagian Pak ya? Iya, iya. Betul. Jadi semuanya rasa dan paham. Itu di kelas tuh ini nggak Pak? Ada orang-orang yang tingkat pemahamannya agak lambat itu ada nggak Pak? Seperti itu Pak? Pastinya setiap kemampuan siswa itu beda-beda ya, Pak. Jadi ada Ya. yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi itu sudah hal yang wajar, gitu, Pak. Tiap sekolah pasti seperti itu. Iya, iya benar sekali ya. Kalau menghadapi murid yang uh, agak lambat itu gimana Pak ya mengajarkannya? Apalagi lewat WA itu kan susah ya. Bapak ada strategi Tuh. bagaimana Pak? Jadi itu emang tantangan kalau misalkan daring, Pak. Hmm, Jadi kalau misalkan ada anak yang, jadi kan kita sudah tahu gitu, kalau misalkan satu pertemuan, dua pertemuan, kita melihat siswa yang mana yang gampang menangkap materi ataupun yang lambat. Nah, kalau misalkan yang lambat itu ada diberikan perhatian lebih mungkin seperti itu, Pak. Jadi dijelaskan lebih, kan ada dalam itu ya, Pak, yang tadi 8 orang 8 orang. Nah, nanti di sana yang lebih ditekankan atau lebih diperhatikan itu orang-orang yang kurang dalam pemahamannya gitu. oh oke oke ya 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 itu ya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Apa murid-murid uh, ya bisa mengikuti dengan baik Pak ya? Bisa seperti Iya, itu Pak betul. ya. Uh, Jadi untuk siswa sendiri, alhamdulillah sampai saat ini lancar-lancar saja. Mungkin kendalanya cuman itu mungkin Pak, alat komunikasi, akses ya. internet, itu saja sih Pak. Untuk selebihnya pemahaman, pembelajaran dan yang lain-lain, alhamdulillah mantap. Wah, syukurlah kalau bisa bisa begitu Pak. Di RPP-nya kalau tidak salah diskusi siswa itu gimana Pak siswa Betul. bisa diskusi Pak ya? Ya, jadi kan itu ada tugas lagi. Jadi kan buat video ada tugas untuk berdiskusi dengan kelompok. Kan kalau misalkan tingkatan SMP mah antar rumah dengan teman rumah itu tidak terlalu jauh gitu. Malah ada yang tetangga dan yang lain. Jadi dibuat misalkan setiap kelompok 4 orang. Nah, kalau misalkan ada yang berdekatannya cuma 3, berarti gak apa-apa 3 orang. Nah, nanti 3 orang itu berdiskusi terkait materi tersebut. Kan kalau misalkan di sekolah mah tinggal melingkar aja gitu ya di kelas di bangku. Nah, kalau misalkan di rumah masing-masing, karena di sini pedesaan gitu ya, tidak terlalu kota, tidak terlalu desa. Jadi rumah dengan rumah teman itu masih berdekatan dan bisa berdiskusi di satu rumah Oh, gitu. wah indah banget ya kalau bisa bisa begitu. Ya, itu bagaimana Bapak mendorong siswa itu punya
satu apa istilahnya ya, semangat. Jadi semangatnya siswa terus terjaga, keinginan tahunya terus terjaga. Nah itu pernah ini Pak, apa strateginya bagaimana Pak Fatur? Jadi kan di RPP dituliskan juga seperti tadi, ada memotivasi siswa kan di awal. Nah, jadi agar siswa semangat terus tetap semangat gitu Pak. Jadi setiap minggu, setiap pertemuan itu harus dipompa semangatnya gitu. Kayak misalkan ilmu itu sangat bermanfaat, belajar itu adalah pahala, atau misalkan belajar itu bisa membuat pintar dan bisa membuat orang tua bangga, seperti itu. Jadi tiap Oh, bagus pertemuan sekali. itu Ya, ya, harus dimotivasi. ya, Dan ya. itu mungkin dimotivasi itu tiap hari bahkan ada tiap-tiap pelajaran, dan memotivasi siswa itu menjadi suatu hal yang wajib gitu. Oh, bagus sekali ya. Ya, saya senang sekali dengan apa yang sudah Bapak kerjakan dan saya ingin memberi masukan agar pembelajaran yang sudah baik yang Bapak kembangkan jauh lebih baik kembali, ya. Jadi yang pertama indikator pencapaian targetnya perlu diperjelas, Pak. Ya, jadi kalau melakukan tujuan pembelajaran ini indikator suksesnya apa? Nah, targetnya bisa tercapai apa? Nah, itu perlu lebih jelas dan perlu dievaluasi terus dan cari cara-cara lebih efisien agar target tercapai. Karena waktu Bapak kan terbatas dan juga hal-hal teknis juga beberapa hal terjadi. Nah, yang berikutnya komunikasi guru dengan siswa perlu dikembangkan lebih aktif lagi. Seperti chat WA itu perlu intensif. Nah, Bapak selama pembelajaran itu perlu menanyakan progres penyelesaiannya. Nah, bagaimana, apa sudah selesai atau belum? Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan, usahakan untuk menjawab dengan cepat sehingga murid tetap merasakan kehadiran kita sebagai guru dan kepedulian kita. Sehingga walaupun tidak melihat secara visual gurunya, mereka tetap bisa melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, coba Pak, search di internet ya platform-platform sederhana namun menarik dan modern yang tidak memakan pulsa juga, seperti kuisis atau worksheet interaktif. Nah, itu akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, begitu Pak. Ini beberapa saran saya. Saya kira cukup dan saya berharap di selanjutnya ketika kita bertemu lagi, saya melihat Bapak jauh lebih baik. Begitu Pak ya. Terima kasih. Bagus. Ya, 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 ya. Oke. Terima kasih banyak nih Pak. Saya sudah banyak belajar dari Pak Fatur. Nanti kapan-kapan saya pengen ini lagi. Kita ada janjian lagi. Saya pengen banyak belajar nih dari Pak Fatur yang inspirasional. Ye. Ya, saya juga terbantu dengan Bapak, termotivasi lagi. Wah, syukurlah kalau begitu Pak Fatur. Ya. Terus semangat Pak. Nah ini biar kita apa istilahnya menginspirasi yang lain, kita foto dulu Pak ya, kita screenshot dulu ya. Oke. Nah, Pak ya. Ya. 1, 2, 3, cheers. Bagus sip. Baik Pak Fatur, terima kasih untuk bincang-bincangnya, untuk sharingnya. Terus semangat mendidik anak-anak Pak. Dan kalau Bapak ada kesulitan, ada hal yang kira-kira perlu dibantu, silakan Bapak. Bapak punya nomor saya kan ya? Punya Pak. Langsung aja teks saya Pak. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Ya, baik Pak Fatur. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya.